Saya Tifal Solesal melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pembahasan tunjangan termasuk tunjangan perumahan bagi anggota DPR periode 2024-2029 baru akan dibahas pekan depan. Ia belum tahu apakah pimpinan tetap mendapat rumah jabatan atau dikonversi menjadi tunjangan sewa rumah. Menurut Dasko, pembahasan tunjangan bagi anggota DPR baru akan dibahas pekan depan karena DPR baru rampung memilih pimpinan. Ia juga belum tahu kejelasan soal rumah jabatan bagi pimpinan DPR. Yang pasti, Ketua Harian Partai Gerindra itu mengaku telah mengosongkan dan menyerahkan rumah dinasnya ke DPR sejak 30 September lalu. Nah, saya sampai hari ini juga belum menerima kabar tentang rumah dinas pimpinan. Karena rumah dinas pimpinan dan fasilitas yang lain kita sudah serah terimakan per 30 September. Jadi 30 September kemarin rumah dinas sudah dikosongkan. Nah, mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan, karena seperti kita tahu kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR. Keputusan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR yang baru dinilai pengamat sebagai hal yang mengejutkan. Hal itu dinilai akan menyedot anggaran negara yang cukup besar. Selain itu, mekanisme pemberian tunjangan bagi anggota dewan yang merupakan suami istri pun dipertanyakan. Belum berapa hari DPR baru ini dilantik, mereka sudah harus akan mendiskusikan atau dihebohkan dengan wacana penggantian rumah dinas dengan tunjangan bulanan gitu ya. Kita belum tahu nih besaran tunjangan rumah yang akan diterima oleh masing-masing anggota, tapi pasti tidak kecil. Itu akan menyedot anggaran negara yang cukup besar gitu ya. Nah kan pertanyaannya, ada begitu banyak anggota DPR yang sudah punya rumah. Ada juga anggota DPR suami istri gitu ya. Bagaimana DPR nanti akan menghitung tunjangan rumah mereka itu? Apakah dihitung sama rata saja dengan mereka yang baru terpilih tapi nggak punya rumah di Jakarta gitu ya? Jadi kita tidak disuguhkan dengan pembicaraan terkait dengan program, terkait dengan rencana prioritas anggota DPR gitu untuk periode yang baru ini. Tapi kita disodorkan dengan pembicaraan soal fasilitas. Rencana pemberian tunjangan perumahan terungkap dalam surat edaran Sekjen DPR kepada anggota DPR periode 2019-2024. Nantinya, tunjangan perumahan akan masuk dalam komponen gaji setiap bulan. Besaran angkanya masih menunggu hasil appraisal harga sewa rumah di kawasan Senayan, Kebayoran, dan sekitarnya. Ini untuk data pertama, bila merujuk pada situs jual beli rumah seperti rumah123.com, harga sewa rumah di wilayah Senayan Jakarta Selatan berada di kisaran 500 juta hingga 900 juta rupiah per tahun. Sementara di wilayah Kebayoran Jakarta Selatan, harga sewa rumah per tahun berada di kisaran 400 juta hingga 1 miliar rupiah per tahun. Sedangkan pada situs 99.co/id, harga sewa rumah di kawasan Senayan berkisar 500 juta hingga 1 miliar rupiah per tahun. Sementara Kebayoran, harga sewa terendahnya di kisaran 200 juta rupiah per tahun. Anggota DPR periode yang baru dilantik sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan. Hal tersebut berdasarkan surat edaran Sekretariat Jenderal DPR pada 25 September 2024. Adapun untuk para anggota DPR periode lama yang kembali terpilih, diminta untuk mengembalikan rumah dinas paling lambat 30 September 2024. Alasan DPR tak lagi mendapatkan rumah dinas karena kondisinya yang butuh perawatan ekstra. Rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping sebagian besar itu kondisinya cukup parah, tetapi secara
ekonomis, memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya. Soal besarnya pengeluaran untuk perawatan hingga renovasi rumah dinas diakui anggota DPR fraksi Demokrat Herman Hairon. Menurutnya, kondisi rumah dinas yang ia huni kerap bocor dan banyak rayap. Meski begitu, politisi Demokrat ini meminta agar tunjangan perumahan nanti perlu dikonversikan secara realistis sesuai wilayahnya. Memang kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul. Apakah melanjutkan menghuni rumah dinas ataukah memang dikonversi sekali lagi dengan nilai yang pantas, yang realistis sesuai dengan wilayahnya. Hingga kini besaran tunjangan perumahan anggota Dewan masih dalam proses pengkajian harga sewa perumahan di kawasan Senayan hingga Kebayoran. Usai pengkajian, besaran tunjangan perumahan akan dibahas bersama Badan Urusan Rumah Tangga DPR yang baru akan dibentuk. Tim Liputan Kompas TV. Foto bersama selesai, kami silakan kepada pimpinan sementara DPR RI untuk dapat menempati. Meski hitung-hitungan soal berapa jumlah tunjangan perumahan yang akan diterima anggota DPR setiap bulannya masih dikaji, perubahan soal pemberian fasilitas bagi wakil rakyat ini butuh kejelasan. Apakah alasan rumah dinas yang mulai rusak cukup realistis atau kebijakan ini adalah pemborosan anggaran negara? Kami akan diskusikan bersama anggota DPR fraksi Partai Demokrat Herman Hairon dan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra Badiul Hadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Khairon, saya ke Anda dulu. Seberapa urgen sebetulnya di mata Demokrat untuk mengalihkan yang namanya rumah dinas itu diubah menjadi tunjangan perumahan saja? Tentu sebagai anggota itu diserahkan kepada keputusan pimpinan dan kesekjenan. Karena kan kajiannya ada di sana. Berapa besar sih setiap periode atau setiap tahun dialokasikan untuk biaya perawatan? Betul memang kondisi rumah di Kalibata itu memang sudah harus mendapatkan perhatian khusus ya. Perhatian khusus apakah renovasi total atau dan lain sebagainya. Oleh karenanya ini yang harus dikaji ulang bahwa kalau memang perawatannya cukup mahal dan kemudian kan itu kan merawat bukan hanya merawat rumah tapi merawat jalan, merawat fasilitas umum, merawat fasilitas sosial, kemudian termasuk kebutuhan dasar, air minum, listrik, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian kajiannya bahwa ini memang perlu dikonversi kepada biaya bulanan, ya tentu itu menjadi keputusan pimpinan dan kesekjenan. Oleh karenanya, ya kami berharap ya ada kajian yang komprehensif. Sehingga juga ini bisa diterangkan kepada publik secara gamblang. Oke. Jangan kemudian ada sesuatu hal yang tentu ini dipertimbangkan di DPR selalu menuai polemik. Ya. Disampaikan saja nanti secara gamblang, kesekjenan menghitung secara cermat, dan kemudian kalaupun dikonversi tentu disesuaikan dengan harga kesesuaian di wilayahnya. Kalau dari Kami pengalaman Anda pribadi, Pak Khairon, gitu. kalau untuk kerusakan yang dialami oleh unit Anda, tadi Anda bilang bahwa bocor, banyak rayap begitu ya, itu tanggungannya tanggungan Anda pribadi dan berapa besar itu sebetulnya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan itu? Menjadi tanggungannya kesekjenan gitu Oke. ya. Jadi kalau kami ada bocor, kalau kami ada rusak, kalau ada rayap, ya kami serahkan. Tetapi kan itu juga mengganggu kenyamanan terhadap hunian gitu ya. Dan itu bukan sebuah alasan yang menurut saya satu-satunya untuk bisa mengkonversi itu. Ya. Mungkin dihitung saja berapa sebetulnya biaya perawatan, biaya renovasi, biaya pemenuhan kebutuhan isi rumah dan lain sebagainya. Kan setiap periode juga itu harus diganti ya isi rumahnya itu karena memang ya itu standarnya gitu. Namun tentu ini harus
melalui hitung-hitungan yang tepat, dan saya sih berharap ini tidak menjadi polemik dan silakan Kesekjenan menghitung dengan cermat dan disampaikan kepada publik gitu, supaya tidak menjadi perdebatan terus gitu. Nah, di mata Fitra, Mas Badiul, mana yang realistis? Apakah dengan menyiapkan hunian yang barangnya sudah jelas, rumah dinas kepada anggota DPR RI, atau diganti dengan tunjangan mengingat kerusakannya terus-terusan terjadi di rumah dinas itu? Ya, saya kira memang akan ada pilihan-pilihan ya yang harus diambil oleh Kesekjenan dalam posisi ini. Apakah misalnya tetap akan menggunakan rumah dinas itu atau menggantinya dengan tunjangan. Tetapi kalau informasi sementara yang kami dapatkan, misalnya tunjangan itu akan diberikan kepada anggota dewan, kecuali pimpinan, karena pimpinan kan sudah mendapatkan perumahan yang lebih baik ya dibandingkan dengan anggota yang lain, kira-kira kayak gitu, karena sesuai dengan tugas pokok fungsi yang masing-masing anggota. Nah, yang kedua, saya kira memang beberapa alasan yang perlu diungkapkan ke publik, terutama oleh Kesekjenan DPR, kira-kira apa alasannya? Kalau memang kerusakan, berapa persen kerusakan itu, dan dari total hampir 600 unit rumah itu berapa yang memang memiliki kerusakan parah dan tidak. Saya kira itu harus diungkap dulu ke publik, kan, yang disampaikan. Transparansi itu menjadi sangat penting agar masyarakat tahu. Tadi disampaikan Pak Heron, tidak ada polemik terhadap rencana kebijakan ini. Yang selanjutnya kan kalau tidak salah dengar kan ini juga ada kaitannya dengan rencana IKN ya, kepemimpinan ke IKN ya Pak Heron ya. Nah, itu saya kira juga menjadi pertimbangan. Tetapi kalau dilihat kan permintaan DPR kemarin agar kantor DPR dibangun di paling akhir lah, kira-kira kan begitu ya. Mungkin nyaman ngantor di Jakarta kali Pak Heron ya. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Kalau kemudian ini kok pertimbangannya soal ke IKN, saya kira ya paling tidak kan dalam waktu dekat, artinya ya mengoptimalkan perumahan yang ada itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan tadi hitung-hitungan sewa rumah di zona utama Senayan, zona utama Senayan, di Senayan sendiri maupun di Kebayoran yang rata-rata 500 juta per tahun. Kalau kemudian ini dihitung kan satu tahun sampai 290 miliar dikeluarkan. Dan kalau satu periode artinya 1,4 triliun. Yang berarti kalau dengan appraisal yang masih dihitung sekarang, menurut Fitra bisa jadi tiap anggota bakal mendapatkan angka berapa untuk tunjangan ini, dengan tadi kita juga menampilkan ya kisaran harga untuk kediaman di wilayah Senayan dan Kebayoran serta sekitarnya itu. Ini kalau hitung-hitungan kita ya, misalnya karena ini nanti melekat di penghasilan DPR ya antara 50 ke atas lah kira-kira tunjangan perumahan itu per anggota dewan ya, hitung-hitungannya dengan tadi 500 ya, rata-rata 500 juta per tahun, kemudian dikonversi menjadi 12 bulan ya, dihitung menjadi 12 bulan kan sekitar 50 ke atas pendapatan yang dikeluarkan, yang didapat oleh anggota DPR dari tunjangan perumahan itu kan kayak gitu. Benarkah Pak Khairon akan ada kisaran di atas 50 jutaan per bulan untuk tunjangan rumah itu yang sudah dibahas sejauh ini? Ya, sesuai informasi yang saya dapat, ini memang masih dalam pembahasan antara Kesekjenan dengan Kementerian Keuangan. Jadi belum ada nilai yang pasti ya, dan tentu ini harus betul-betul juga transparan ya. Saya berharap bahwa sesuatu hal yang tentu menjadi instrumen pendapatan ataupun honorarium atau pendapatan dari DPR tentu harus transparan kepada publik. Saya setuju tuh. Nah, yang kedua, besarannya ya harus realistis saja lah ya, karena dan angka 50 juta itu realistis hak yang melekat dalam anggota gitu. Kalau besarannya 50 juta itu realistis tidak Pak? Kenapa? Kalau besarannya 50 juta per bulan untuk tiap anggota, realistis tidak angka itu? Ya, menurut saya itu tergantung kepada kajian ya, kajiannya di Kesekjenan nanti. Kesekjenan bagaimana mengkaji, menghitung di wilayah-wilayah setempat. Idealnya kan sebetulnya dulu pernah ada rencana agar DPR justru membangun rumah vertikal ya di sana di sekitar Senayan. Karena kalau kita menghitung terhadap rumah dinas yang saat ini ada di Kalibata juga, itu kan sudah menjadi wilayah macet. Kalau berangkat dan pulang pun ke kantor juga macet. Ataupun yang sekarang juga kan terpisah dengan ada sebagian juga yang di pos pengumben. Itu juga jalur macet baik berangkat maupun pulang.
Nah, oleh karenanya idealnya sebetulnya ke depan harus direncanakan betul. Kalau memang tetap di Jakarta ya harus ada solusi lain ya. Kalaupun tidak dikonversi harus ada solusi lain yang itu bisa berada di sekitar Senayan gitu ya, supaya daya jangkaunya lebih dekat. Baik. Nah, kalaupun ke depan mungkin nanti pindah ke IKN kan ya harus di IKN ya, rumah dinasnya ada di IKN. Jadi ya ini yang tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus disampaikan kepada publik. Saya kira nanti selesai apa yang disampaikan Pak Dasko, bahwa baru minggu depan akan dibicarakan. Kita tunggu saja, ketimbang kita terus berandai-andai dan berasumsi, sehingga kemudian ini tidak menjadi polemik di publik. Itu dia yang kita harapkan sebetulnya di tengah tantangan ekonomi juga kita hadapi saat ini. Pak Herman Khairon, anggota DPR fraksi Partai Demokrat, terima kasih. Mas Badiul juga terima kasih mewakili Fitra sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Sore. Topik lain usai jeda, Presiden Joko Widodo menyebut transisi pemerintahan nasional dari era kepemimpinannya ke Prabowo Subianto berjalan baik dan tanpa masalah.